Ada yang bulat tapi bukan bola. Ada yang kenyal tapi bukan bantal. Hihihi. Apaan tuh ayo? Ini nih teman, gemes banget kan lihat kue warna-warni khas Sukabumi ini. Yes, mochi. Mochi pertama kali populer di abad ke-10. Mochi yang artinya kue beras hanya disajikan bagi para bangsawan Jepang dan menjadi simbol persembahan bagi kekaisaran saat perayaan tahun baru. Bahkan si kue bulat berbedak ini juga jadi simbol ucapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Nah, kalau di Indonesia, mochi paling jos ya mochi asal Sukabumi. Warga Sukabumi yang dulu banyak bekerja sebagai juru masak pasukan Jepang mewarisi resep mochi yang legendaris. Lihat aja wadahnya yang masih klasik, pakai keranjang. Tapi isinya macam-macam banget pilihannya teman. Sesuai warna-warni adonan kulitnya yang gemes banget. Proses pembuatannya juga masih tradisional loh. Di negeri asalnya, adonan utamanya cukup pakai beras Jepang biasa yang sudah pulen banget. Tapi kalau di sini biasanya pakai tepung beras ketan teman, biar pulen dan lengketnya menyerupai beras Jepang. Si tepung harus diuleni dengan air hingga kalis, lalu dibentuk bulat-bulat dan direbus sampai matang. Baru setelahnya diproses lanjutan dengan berbagai isian favorit pelanggan. Di sini bisa habis sampai 100 kg adonan atau setara dengan 2000 lebih keranjang loh. Widih. Bahkan kalau akhir pekan bisa habis sampai 2 kuintal. Wow. Isian paling favoritnya adalah isi kacang teman. Dan jangan lupa bedaknya ya. Saking sukanya bedakan, mochi sampai disebut juga kue genit loh teman. Emang sih bentukannya belepotan bedak. Kayak masa kecil teman-teman Unyil dulu kalau habis mandi, ya kan? Teman, Unyil lagi galau nih, pengen ngemil yang sehat tapi enak, gurih, empuk, kenyal, dan membel. Biar ngunyahnya nggak susah gitu teman. Tahu kayaknya enak nih ya. Sehatnya pasti, enaknya nggak diragukan lagi. Apalagi kalau tahunya baru banget keluar dari pabriknya. Daripada penasaran, ayo kita kemon teman. Teman-teman sudah pada tahu belum? Walau kelihatannya sederhana, ternyata proses pembuatan tahu tuh lumayan rumit dan butuh waktu lama loh. Merendam kedelainya aja butuh waktu sekitar 4 jaman. Kedelai harus ditunggu sampai membesar dan siap digiling. Terus dimasak deh tanpa air ini teman. Nah, kalau sudah keluar buihnya, buang dan saring ya sampai benar-benar bersih. Dan ini yang tersisa, gumpalan-gumpalan tahu yang harus disaring dengan kain sampai airnya hilang sama sekali. Wih, sampai dipres begini segala teman. Iya, soalnya kandungan air yang berlebihan bisa bikin tahu gampang basi. Sayang kan? Kalau bentuknya sudah begini, artinya siap direbus teman. Kalau tahu putih, bumbunya cukup garam saja. Nah, kalau tahu kuning, masih ditambahin kunyit. Jadi warnanya kuning alami deh. Merebusnya aja lumayan lama loh. 1 jaman lah kira-kira. Kalau sudah beneran matang, baru deh dicetak dan didiamkan dulu sekitar 2 jam. Habis itu, baru bisa di-packing. Kalau di total butuh sekitar 8 jam buat memproduksi tahu ini teman. Lama kan? Jadi harus sabar. Oh iya, dalam
Dalam proses pembuatan tahu, nyaris nggak ada bahan yang terbuang loh. Ampasnya bisa dijadikan pakan ternak. Terus sari kedelai yang tidak asam bisa jadi susu kedelai. Tinggal ditambahkan gula dan pandan aja. Wih, efisien sekali ya teman. Dalam sekali produksi bisa dibikin 2.500 potong tahu sekaligus. Ribuan potong tahu ini diolah dari kurang lebih 1,5 ton kedelai. Wah, banyak banget ya. Pengen icip bareng Unyil? Hihi, boleh. Ada banyak olahan tahu di sini teman. Mulai dari tahu gejrot, tahu aci, tahu goreng, sampai tahu isi, ada semua. Tinggal pilih aja kita. Nah, kalau nggak sempet main dan icip langsung ke pabriknya, jangan khawatir. Tahu putih dan kuning ini udah didistribusikan sampai ke pasar-pasar dan supermarket. Konsumsi tahu bagus banget buat tubuh kita loh teman, karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Apalagi harganya murah meriah. Jadi anggaran belanja nggak bakalan jebol deh. Makanya sejak ditemukan 3.000 tahun lalu di Tiongkok, resep si tahu ini menyebar cepat ke Jepang, Korea, dan Asia Tenggara. Termasuk Indonesia deh. Nah, nama tahu pun berasal dari bahasa Cina. Tauhu atau tauhu. Tau artinya kedelai, hu artinya hancur menjadi bubur. Walaupun dulunya tahu hanya disajikan bagi kaum elit, lama-kelamaan tahu sampai juga ke tangan rakyat jelata. Bahkan di abad ke-19, tahu dan sahabatnya tempe jadi penyelamat saat krisis pangan terjadi di masa penjajahan Belanda loh. Gak heran kan kalau jadinya sekarang semua kalangan cinta mati deh sama tahu. I love you tahu. Hihi. Unyil juga mau buktikan nih kalau Unyil beneran cinta mati sama tahu. Unyil mau bantuin bapak-bapak nyaring tahu. Sini deh Pak, Unyil pegangin. Yah, aduh. Tapi, ya, kok nasib Unyil malah begini sih? Jadi selimutan kain saringan tahu deh nih. God, it's Friday. Wah, kayaknya pada happy semua nih kalau udah sampai di hari Jumat. Karena besok kita libur. Yeay! Rasanya pengen loncat kegirangan gak sih teman? Yuk kita kemon, loncat-loncatan pakai trampolin aja. Sekali lompat, serunya bakal melekat. Ini nih yang bisa bikin kita makin sehat. Apalagi loncat-loncatan begini, sekalian ajak kita bakar kalori. Jam-jam begini selama 10 menit setara dengan lari 30 menit loh. Gerakan ini juga bikin jantung dan pembuluh darah jadi sehat. Mantap! Saat kita meloncat, kita akan melenting karena efek pegas trampolin teman. Dulunya dipakai pada aksi sirkus sekitar tahun 1930-an. Dulu dibikinnya dari baja untuk rangkanya dan ban bekas serta kanvas untuk bagian lompatnya. Ini nih yang dulu bisa membantu para pemain akrobat sampai jungkir balik segala teman. Nah, istilah trampolin datang dari bahasa Spanyol el trampolin yang identik dengan kelenturan. Gak cuma buat senang-senang nih teman, trampolin juga masuk dalam bagian latihan fisik para pemain basket dan voli. Bahkan astronot yang hendak menjalankan misi luar angkasa loh. Wah, seru sekali ya. Yuk deh teman, kita tambah bucket list olahraga weekend ini. Di sini ada 13 arena trampolin yang bisa kita coba teman. Experience-nya juga beda-beda.
buat yang baru pertama kali coba, ikutin arahan pemandu ya, biar kita nggak cedera teman. Yuk kita mulai lompatan dasar dulu. Wih, wah gini aja udah seru. Lalu lanjut kita lompat sambil angkat lutut ke dada. Ini namanya truck jump. Nah, kalau kakak-kakak yang udah pada jago ini bahkan bisa melakukan trik-trik teman. Tuh lihat. Wow, lompat, lompat, lompat terus. Semua rintangan berhasil dilewatin. Terus terakhirnya diakhiri dengan yes, backflip. Kalau pengen bisa, ya belajar dong. Kelasnya bisa diikuti semua kalangan kok. Pelatihnya semua jago, jadi dijamin aman teman. Masih ada lagi nih, trik ala superhero yang bisa lompat dan jalan di dinding. Namanya trampolining. Ini nih memadukan lompatan dari trampolin dan dinding sebagai tumpuannya. Makin tinggi kita melompat, dinding setinggi 2-3 meter bisa banget kita taklukkan. Wihii! Nah, buat yang pengen melompat, mengudara, lalu mendarat di airbag super jumbo. Ini dia spotnya. Cobain yuk. Kelihatannya gampang nih teman. Aduh. Ya, tapi begitu sampai di sini, kenapa jadi ragu-ragu ya? Bentar. Mesti dihafalin dulu stepnya nih. Jadi, kita perlu lompat dari 3 petak. Lompatan pertama, pelan. Lompatan kedua, sedang. Lompatan ketiga, baru tinggi. Kalau udah yakin, baru deh lompat. Wih! Di sini kita juga bisa main basket pakai trampolin loh. Cobain deh gaya slam dunk yang super cool ala pebasket profesional sambil lompat di atas trampolin. Kalau mau sambil mengasah jiwa ambis, yuk kita tanding dodgeball. Oke, setelah olahraga fisik, sekarang waktunya olahraga otak nih. Unyil mau kasih tantangan. Kira-kira pada bisa nggak ya jawab soal matematika dari Unyil? Kak Vicky, kemon Kak, jawab soal satu ini ya. 4 dikali 8 sama dengan... Yeay, betul Kak Vicky. Nah, oke, sekarang giliran kalian nih. Jawab soal ini ya, Kak. ...64 dibagi 8 sama dengan... Loh, kok 9 sih Kak?
Aduh, udah capek lompat-lompat jadi nggak konsen ya Kak. Oh no. Biasanya kue ulang tahun identik sama bolu kan? Eits, kue ulang tahun satu ini anti mainstream loh. Iya, ada berbagai macam buah-buahan. Tapi tenang aja, terbuat dari kacang bernutrisi. Begitu digigit, bagian dalamnya berisi kacang hijau yang legit. Cemilan buah-buahan serba mungil ini disebut lukcup. Asalnya dari Thailand. Penasaran gimana kacang hijau bisa disulap jadi buah-buahan mungil dan persis kayak gini? Come on, kita ke dapurnya aja yuk. Bahan utama kacang hijaunya perlu dikukus dulu nih. Pastinya kita harus pakai kacang hijau kupas. Setelah itu campurkan dengan bahan lainnya seperti gula, garam, dan santan. Aduk, aduk, dan aduk. Biar lebih halus dan cepat, langsung di blender aja Kak. Ini belum selesai ya. Pure kacang hijau harus dimasak dulu sampai mengental dan lebih padat. Setelah adonannya padat dan dingin, baru deh kita bentuk-bentuk. Mau bentuk cabai? Bisa. Mau bentuk manggis? Bisa. Mau bentuk jambu mete? Bisa juga dong. Setelah terbentuk, biar tambah kinclong, celupkan ke agar-agar. Dan jadi deh. Siapa bilang Unyil gak bisa bikin lukcup? Nih, Unyil lagi belajar. Biasanya bentuk buah kan? Nah, kali ini Unyil bikin bentuk hewan. Mau bikin ular, tapi kok jadinya ulet? Aduh. Unyil bawa yang bentuk ikan aja deh. Ternyata lebih bagus buatan kakaknya nih. Zaman dulu, lukcup dibuat sebagai makanan ringan untuk Raja Thailand. Proses pembuatannya pun hanya diketahui orang-orang di istana saja. Tapi sekarang sudah banyak yang bisa bikin cemilan satu ini. Bahkan kue ini sering kita temui di jajanan pasar atau perayaan tertentu. Wow, biar lebih menarik lagi, kue lukcup bisa dikreasikan di atas tampah atau disusun jadi cake seperti ini. Gak heran deh ukurannya yang mungil bikin kita jadi ketagihan. Nambah terus. Satu, mana cukup kan? Karena dengan ukuran semungil ini, makanan bisa disantap dengan sekali. Hup. Teman, weekend udah tinggal besok nih. Waktunya Unyil nge-spill keseruan agenda healing. Kebetulan minggu lalu Unyil habis dolan ke Malaysia. Ini nih cerita keseruannya. Ayo Pak Supir, tancap gasnya. Unyil harus buru-buru kejar penerbangan ke Malaysia nih. Pas banget mau ada balapan MotoGP di sana. Lega banget karena Unyil udah lolos pengecekan imigrasi. Untung aja paspornya Unyil aman teman. Nah sekarang tinggal nunggu pesawatnya berangkat aja nih. Wah ternyata
ada yang kenal Unyil. Jadi seneng deh nih. Akhirnya. Udah waktunya Unyil masuk pesawat nih. Yuk kita kemon teman. Yeay, setelah 2 jam terbang, Unyil nyampe juga nih teman. Wah, antrian di imigrasi kedatangan Malaysia panjang juga ya ternyata. Kayaknya banyak yang mau pengen nonton MotoGP juga nih. Oh iya, enaknya kemana ya hari ini teman? Wah, kayaknya seru nih kalau kita belanja dulu teman. Bersama rombongan, kita melipir ke pusat perbelanjaan paling ramai di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Namanya Sungai Wang. Wih, wah di sini tuh ramai banget teman. Banyak banget lapak pedagang aneka rupa barang dan kuliner yang semuanya dijual dengan harga miring. Makanya pembelinya nggak habis-habis, mengalir terus. Jadi nggak heran kan kalau perempatan ini disebut sebagai salah satu titik teramai di Kuala Lumpur. Sampai dijuluki perempatan Shibuyanya Malaysia teman. Aduh, Unyil sampai pusing deh nih. Nah, biar pusingnya nggak berlanjut, kita jajan coklat yuk teman. Di sini nih, salah satu pusatnya oleh-oleh coklat paling lengkap di Kuala Lumpur. Bayangin coba, ada 150 jenis coklat aneka rasa yang bisa dipilih di sini. Unyil jadi penasaran nih, ada nggak ya coklat yang rasanya lain daripada yang lain? Wah, seru banget ya ternyata cara bikin permen coklat teman. Mulai dari masih jadi adonan, dikasih bahan tambahan dan aneka rasanya, sampai udah mengeras dan bisa dikemas. Semua prosesnya bisa kita lihat langsung di Open Kitchen ini teman. Wih, seru ya. Ada satu varian yang unik banget nih, coklat cabai. Wah, rasanya pasti seru nih karena memadukan manis legitnya coklat. Tapi ada sensasi pedas-pedasnya. Makin lengkap deh kandungan manfaat coklat yang tiap 10 gramnya sudah mengandung kalori, protein, lemak, karbohidrat, zat besi, dan serat yang cukup buat tubuh kita. Apalagi ditambah cabai yang tinggi kandungan vitamin C-nya. Meski begitu, jangan lupa gosok gigi tiap kali selesai makan coklat ya teman, biar gigi kita tetap sehat. Bekal coklat sudah siap nih. Unyil jadi punya amunisi buat berangkat ke sirkuit nonton balapan. Cus, kita kemon teman. Meluncur ke sirkuit internasional Sepang kita. Wuhu. Seru banget nih. Unyil dan rombongan yang lain diantar naik bis teman. Bisnya gratis pula. Asik kan? Gak cuma tribun penonton yang rame loh, tapi arena bazarnya juga meriah. Banyak banget masyarakat Indonesia fans berat MotoGP yang nonton di sini. Unyil jadi ngerasa kayak di rumah deh nih. Wah, beruntung banget. Unyil kebagian tribun yang bisa bebas melihat ke semua sudut sirkuit. Namanya tribun main grandstand teman. Kita bebas juga buat pindah-pindah. Jadi bisa lihat mulai dari jalur lurus sampai tikungannya. Jadi jelas banget lihat para pembalap saat sedang melambat di tikungan. Wuhu, seru banget nih. Apalagi nonton langsung di arena. Sensasinya beda banget teman. Deruman suara motornya saat digas sampai menggetarkan dada kita para penonton nih. Beda banget deh sama nonton di TV.
mumpung di sini, sekalian kita lihat beragam produk otomotif yuk. Mulai dari motor balap, aneka aksesori MotoGP, sampai baju balap dan perlengkapan buat motoran. Ada semua di sini. Buat para kolektor, atribut sang legenda VR46 alias Valentino Rossi juga bisa dibawa pulang. Unyil jadi pengen nih ngerasain gimana serunya jadi pembalap. Cobain yuk di virtual MotoGP nih teman. Aduh, udah ngantri lama banget. Kok Unyil nggak nyampe-nyampe nih mau naik motornya? Coba sekali lagi deh. Yah, aduh, beneran nggak nyampe teman. Ya udah deh, Unyil rebahan aja kalau gitu. Bukan cuma manusia doang, kalau sakit langsung periksa ke dokter. Hewan juga, kalau sakit bisa periksa ke dokter. Peliharaan juga perlu kita sayang. Jadi kalau kurang sehat, jangan dibiarin aja. Rumah sakit ini kelihatannya modern banget kan? Fasilitasnya ada banyak, manjain hewan peliharaan kita banget deh. Sistemnya sudah menggunakan teknologi untuk melayani pasiennya loh. Kalau punya peliharaan lagi sakit, mau pemeriksaan umum, kita bisa dengan praktis menjadwalkan pemeriksaan dokter melalui aplikasi. Mau buat jadwal janjian ketemu dokter, bisa. Mau lihat rekam medis peliharaan, bisa. Mau tanya-tanya dengan dokter lewat aplikasi dulu, juga bisa. Setelah membuat janji lewat aplikasi, kita tinggal datang ke rumah sakit ini sesuai jadwal yang kita tentukan. Sama seperti rumah sakit manusia, rumah sakit hewan ini ada ruang tunggu pasiennya juga. Ruangannya nyaman, bersih, dan anti bau. Terus disediakan minuman gratis buat si pemilik hewan. Nggak cuma buat pemilik, ada cemilan buat kucing atau anjing juga yang bisa kita ambil untuk peliharaan kita selagi menunggu antrian. Teknisnya juga sama, setelah kita booking jadwal pemeriksaan di aplikasi. Begitu datang, kita langsung lapor ke resepsionis. Di ruang pemeriksaan, kucing akan diperiksa fisiknya dulu. Mulai dari telinga, mata, kulit, ritme napasnya, dan perut. Sekarang masuk ke ruang pemeriksaan USG yuk. USG dikenal untuk melihat perkembangan janin. Tapi fungsi USG bukan cuma itu kok. Alat ini bisa mendeteksi masalah pada ginjal, jantung, atau liver. Sebetulnya semua jenis hewan bisa di USG loh. Metodenya aja yang berbeda. Tambah keren lagi, rumah sakit ini juga punya laboratorium sendiri loh. Biasanya pemeriksaan darah paling sering dilakukan. Semuanya udah pakai teknologi, prosesnya sekitar 5 menitan. Sedangkan cek kimia darah 15 menit. Hasil pemeriksaan langsung dimasukkan dalam aplikasi. Jadi pemilik hewan dan dokter bisa langsung mengakses hasilnya. Oke, ini nih yang paling penting. Buat pemilik hewan yang sibuk, gak bisa antar hewannya ke rumah sakit. Tenang, di aplikasi juga tersedia layanan antar jemput loh. Wah, udah kayak anak pulang sekolah aja ya. Setelah buat janji, para medis akan menjemput pasien ke rumah. Oke deh, sekarang kita kui ke lantai 2. Ruangan ini khusus perawatan akupuntur. Ini gunanya untuk menstimulasi sistem saraf pusat.
Akupuntur banyak digunakan untuk meredakan rasa nyeri yang berhubungan dengan saraf, otot, tulang, atau fungsi organ yang kurang seimbang. Nah, dari tadi kan kita lihat anjing atau kucing aja yang banyak diperiksa tuh. Sebenarnya gak cuma hewan itu aja kok. Hewan eksotis seperti burung, unggas, reptil, dan mamalia juga bisa loh. Semua bisa ditangani deh. Coba deh Unyil tanya sama dokternya. Kalau peliharaan Unyil mau disuntik, bisa nggak ya? Dokter. Halo Unyil. Iya dok, Unyil punya hewan peliharaan nih. Namanya Yams, singkatan dari ayam gemes. Bisa tolong periksa nggak dok? Loh, Unyil selama ini punya hewan peliharaan ya? Ya ampun ini dok, Unyil, ayamnya. kirain hewan peliharaan beneran. Hehehe.